Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, Kamis 17 Agustus 2023 akan segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Istirahat di tempat. Siap. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Siap, gerak. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Orang saya terima. Balik cepat. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Kamis 17 Agustus 2023 siap dilaksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pada bendera merah putih, hormat, gerak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah
tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jati pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tegak, gerak. Mengheningkan cipta dengan zikir dipimpin oleh pembina upacara. Mengheningkan cipta dengan diri berpikir. Mulai. Saya. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang bahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks proklamasi oleh pembina upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Amanat pembina upacara. Barisan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul di tanah lapang untuk ikut berpartisipasi dan tentunya berbahagia tentang mengenang apa yang kemudian pernah diperjuangkan oleh bangsa ini, oleh negeri yang kita cintai ini, di mana kita tahu negeri ini telah merdeka, telah diperjuangkan oleh mereka, para pendahulu kita, nenek moyang kita, yang mereka dengan tulus memperjuangkan bangsa dan negara yang hari ini terbentuk, sehingga kita mendapatkan di antaranya apa yang mereka perjuangkan,
insyaallah ta'ala selalu dan senantiasa harus kita ingat bahwa mengenai kemerdekaan yang kemudian kita tahu negeri kita sudah mendapatkan keamanan, bahkan kita pun dapatkan diri kita sudah sejahtera. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin mengingatkan kepada semua yang hadir dan kepada seluruh bangsa Indonesia bahwa memaknai kemerdekaan adalah dengan cara kita selalu dan senantiasa menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah dengan beribadah kepadanya. Karena ketika kita melihat sejarah dalam kehidupan manusia, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ketika memberikan kepada mereka orang-orang kafir Quraisy yang tinggal di tengah-tengah padang pasir, yang tidak memiliki potensi untuk mereka bisa hidup, tetapi kemudian Allah berikan kepada mereka kehidupan yang layak dan dicukupkannya makanan serta minuman, bahkan buah-buahan yang sama sekali harusnya tidak mungkin tumbuh di sana. Maka ternyata Allah Subhanahu wa taala menuntut mereka orang-orang kafir Quraisy untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita yang mungkin hari ini melihat potensi sumber daya alam kita begitu luar biasa, tumbuh-tumbuhan tumbuh, pepohonan begitu rindang, namun kita tahu dalam sejarah negeri kita pernah dijajah, negeri kita pernah penduduknya tidak bisa menguasai apa yang mereka miliki dari pepohonan ataupun pertanian ataupun energi air dan lain sebagainya. Mereka dijajah. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita. Allah tuntaskan penjajahan tersebut, menyelamatkan kita. Allah tuntaskan penjajahan tersebut tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Para pejuang memperjuangkan kemerdekaan untuk kita hari ini mendapatkan berupa keamanan, kenyamanan, dan kesempatan untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenang. Maka dari itu memaknai kemerdekaan adalah dengan cara kita hari ini benar-benar memanfaatkan waktu dan hidup kita dalam keadaan kita aman sentosa seperti ini, dan dengan tentunya menggunakan kesempatan ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ibadah yang paling agung yang kita harus senantiasa ingat, anak-anakku sekalian, adalah dengan cara menuntut ilmu agama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, dialah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ilah yang berhak disembah, diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian para ulama kita di antaranya Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam salah satu tablignya di mana beliau mengatakan babun al-ilmu qabla qauli wal amal, yaitu satu pembahasan ayat yang tadi dibacakan adalah pembahasan yang kaitannya dengan terlebih dahulu kita harus memulai dengan ilmu pengetahuan yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi kita SAW, untuk kita memulai semua aktivitas kita. Terlebih untuk memulai dan memanai kemerdekaan bangsa kita, harus kemudian kita benar-benar serius, dan kemudian kita benar-benar harus bersemangat dalam menuntut ilmu agama. Karena barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaknya dia dengan ilmu. Apalagi barang siapa yang menginginkan akhirat, dia pun harus dengan ilmu. Barang siapa menginginkan keduanya, mendapatkan kebahagiaan yang seringkali kita panjatkan kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, maka itu pun harus dengan ilmu pengetahuan. Maka dari itu, anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersemangatlah dalam belajar ilmu agama. Hafalkanlah Al-Quran, hadis-hadis Nabi kita SAW, pelajari dan cermati betul-betul apa yang menjadi syariat Islam. Maka sungguh dengan demikian insya Allah kita adalah orang-orang yang berpartisipasi
dan ikut serta dalam kemudian membangun bangsa yang telah merdeka sejak lama ini. Maka kita pada kesempatan kali ini, pada kesempatan pagi hari ini, harus senantiasa berdoa kepada Allah pula untuk mereka para pejuang yang telah meninggal dunia memperjuangkan bangsa kita, sebagaimana ini adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan ajaran dari Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, di mana kita harus berterima kasih kepada orang-orang yang telah memperjuangkan dan telah memberikan manfaat kepada kita. Jangan sampai kita yang hari ini mendapati kemerdekaan yang sudah Masya Allah, ternyata kita tidak pernah berterima kasih dengan mendoakan kepada mereka-mereka yang telah memperjuangkan kemerdekaan ini. Doakan mereka dengan doa-doa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan lain sebagainya dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bagaimanapun juga mereka orang-orang yang beriman yang kala itu memperjuangkan negeri kita ini untuk sampai pada titik kemerdekaan, tentunya dengan darah-darah yang mereka korbankan, bahkan nyawa mereka korbankan untuk kemudian mendapatkan kemerdekaan. Dan hari ini kita anak cucunya yang bisa kemudian merasakan kenikmatannya kemerdekaan bangsa negeri kita ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pencerah bagi kita semua dan pengingat bahwasanya hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keamanan bagi kita, maka hendaknya kita bersemangat untuk beribadah, bersemangat untuk menuntut ilmu agar kita mengisi kemerdekaan ini sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan saya ingatkan pula kepada seluruh civitas para guru dan jajarannya untuk kemudian terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang kuat dalam mendidik anak-anak kita, menjadi orang-orang yang sabar dalam mendidik anak-anak kita, karena sungguh bangsa yang besar ini nantinya suatu ketika akan dipimpin oleh anak-anak kita. Sejauh mana kita serius dalam kemudian mendidik mereka, maka keseriusan kita ini dinilai sebagai partisipasi kita dalam membangun bangsa yang kita cintai ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Lapor, upacara telah selesai. Laporan selesai. Sana. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pembina upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pemimpin upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai. Pemimpin barisan membubarkan peserta upacara.